Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum bacaan atau hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di suratul Fatihah. Di video sebelumnya kita sudah bahas teman-teman hukum bacaan yang ada di ayat pertama sampai ayat yang ketiga ya. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh dari suratul Fatihah. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kemudian ngaji bareng kita di kesempatan kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama dan kemudian kita juga membaca doa untuk kedua orang tua kita ya. Semoga Allah karuniakan ampunan dan juga kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah dan doa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, alhamdulillah. Setelah kita baca doa tadi, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan semoga kita menjadi ahlul Quran ya. Dan juga ada doa untuk kita menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna fi ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan untuk membedah ya hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan di ayat yang keempat dari suratul Fatihah. Namun sebelumnya kita akan coba baca dulu ayat yang keempat ini. Maliki yaumiddin. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya hukum-hukum bacaan yang ada di ayat yang keempat ini. Yang pertama teman-teman sekalian, di sini ma ya ada fathah tegak. Ya, fathah tegak ini dibaca dua harokat ya, dua harokat yang disebut dengan mad tabi'i ya. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Maliki yaumiddin. Oke. Di sini ada alif lam, kemudian huruf setelahnya ditasdid ya, atau huruf di depannya ditasdid. Nah, maka teman-teman sekalian, alif lamnya di sini ini tidak perlu dibaca tetapi langsung ke huruf dalnya ya. Ini yang disebut dengan alif lam syamsiyah atau lam syamsiyah. Sehingga alif lamnya tidak perlu dibaca. Sehingga bacanya adalah yaumid. Ya, langsung masuk ke dalnya. Yaumid. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, bunyi din di sini ya. Di sini kita lihat ada huruf ya disukun ya, ada huruf ya disukun yang huruf sebelumnya di kasrah ya, huruf sebelumnya di kasrah. Ya, kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan atau yang berada di akhir ayat. Maka ini membacanya atau hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Kita baca 2 sampai 6 harokat ya. Jadi boleh 2 sampai 6 harokat. Silakan teman-teman nanti bacanya mau panjangnya berapa ya. Oke, teman-teman sekalian, ini hukum-hukum ilmu tajwid atau hukum-hukum bacaan yang ada di ayat yang keempat dari suratul Fatihah. Alhamdulillah. Kemudian kita akan lanjutkan apa hukum-hukum yang ada di surat Al-Fatihah ayat yang kelima ya. Kita coba baca terlebih dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Teman-teman sekalian, di ayat yang kelima ini ya, apa saja hukum bacaannya? Yang pertama, iyyaka ya. Ada ya di sini, teman-teman kita lihat di sini ada alif. Kemudian huruf sebelumnya adalah di fathah ya. Maka di sini kita baca dengan panjang 2 harokat ya, yang disebut dengan mad tabi'i ya.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Ya, sama seperti yang di awal tadi. Ya, di sini ada alif, huruf sebelumnya di fathah, ya, maka kita baca panjangnya cukup 2 harokat. Hukum bacaannya atau hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini sama seperti ayat yang keempat ya, teman-teman. Di sini ada ya disukun, huruf sebelumnya dikasroh dan bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Maka di sini hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Panjang bacaannya adalah 2 sampai 6 harokat. Oke. Kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-6 dan juga nanti ke-7. Oke. Kita ke-6 dulu ya. Kita baca dulu ya bunyi ayat yang ke-6 dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Nah, sahabat ngaji bareng, kita akan coba bahas satu persatu ya, apa hukum-hukum tajwid yang ada di ayat yang ke-6 dari suratul Fatihah ini. Yang pertama, teman-teman, kita akan baca ya di sini. Ihdina. Perhatikan teman-teman, di sini meskipun ada alif, kemudian huruf sebelumnya di fathah, ya, ini tidak kita baca panjang, teman-teman. Kenapa? Karena ingat, kita lihat di depannya. Di sini ada alif lam, kemudian ada huruf shad yang bertasdid ya. Nah, di sini hukumnya ada alif lam samsiyah. Maka teman-teman, alif lam di sini tidak perlu kita baca, termasuk di sini nanya pun juga tidak panjang. Jadi nanya langsung masuk ke huruf shadnya. Maka cara membacanya adalah ihdinas sirata ya. Ihdinas sirata. Ya, jadi sekali lagi nanya tidak dibaca panjang karena nanya di sini langsung masuk ke huruf shadnya ya, karena di sini ada alif lam samsiyah. Oke, berikutnya teman-teman as-sirata. Nah, di sini ada alif huruf sebelumnya di fathah ya, ada alif huruf sebelumnya di fathah. Maka ini kita baca dengan hukum bacaan atau hukum tajwidnya mad tabi'i. Panjang harokatnya adalah cukup dengan 2 harokat saja. As-sirata ya, as-sirata. Oke. Berikutnya as-siratal mustaqim. Nah, di sini teman-teman ada alif lam, kemudian huruf depannya ini tidak ada tasdid ya, huruf depannya tidak ada tasdid. Maka di sini alif lamnya kita baca dengan jelas. Kita baca dengan jelas. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah atau lam qamariyah. Nah, sekali lagi alif lamnya di sini kita baca dengan jelas. Maka bunyinya adalah as-siratal ya, as-siratal ya. Lamnya dibaca dengan jelas. Alifnya tidak perlu dibaca, langsung ke lamnya ya. Ini disebut dengan alif lam qamariyah atau lam qamariyah. Kemudian al-mustaqim. Nah, di sini kata qim, teman-teman, di sini kita lihat ada ya disukun, huruf sebelumnya dikasrah dan bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Maka hukum bacaannya adalah mad arid li sukun. Panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat. Alhamdulillah, ayat 6 sudah kita bedah hukum tajwidnya. Kita lanjutkan di ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7 dari suratul Fatihah. Namun sebelumnya kita baca terlebih dahulu bunyi dari ayat yang ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman sekalian, ya kita akan coba bedah nih ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Apa saja hukum tajwid yang ada? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, sirata. Nah, di sini ada alif, kemudian huruf sebelumnya di fathah. Ya, maka di sini kita baca dengan ilmu tajwid yang disebut dengan mad tabi'i. Yang panjang bacaannya, teman-teman,
cukup dengan 2 harokat saja, jangan lebih ya. Sirata. Nah, oke. Kita lanjutkan. Siratal ladzina. Nah, di sini teman-teman ada alladzina ya, ada alladzina. Di sini teman-teman untuk dzi-nya ya, dzi-nya di sini ada ya disukun ya, huruf sebelumnya di kasrah. Huruf sebelumnya di kasrah. Maka di sini kita baca bukan mat ngarit li sukun teman-teman, tapi kita baca dengan mat tabi'i yang cukup dengan 2 harokat saja. Kenapa? Kok tadi di ayat yang ke-6 di sini kita baca dengan mat ngarit li sukun, tapi di sini kenapa bukan mat ngarit li sukun? Karena di sini kita masih membacanya lanjut teman-teman. Jadi tidak kita wakafkan di sini ya, dan kita tidak berhenti di sini. Maka ketika kita tidak berhenti di sini, ya maka alladzina di sini ini cukup dibaca dengan 2 harokat yang disebut dengan mat tabi'i ya. Jadi bukan mat arid li sukun. Apa bedanya teman-teman ya? Kalau mat arid li sukun ya tadi itu adalah bertemu dengan huruf yang diwakafkan atau berada di akhir ayat. Nah, kalau ini karena tidak kita wakafkan di sini dan juga tidak berada di akhir ayat, maka kita baca dengan hukumnya mat tabi'i, yaitu cukup dengan 2 harokat saja. Ya, alladzina ya. Kemudian teman-teman an'amta. Di sini ada nun sukun ya, ada nun sukun bertemu dengan ain. Nun sukun bertemu dengan ain ya. Hukum bacaannya adalah apa teman-teman? Idhar halqi ya, idhar halqi. Artinya dibaca jelas, nunnya di sini dibaca jelas dan panjang harokatnya cukup dengan 1 harokat, tidak boleh mendengung, tidak boleh panjang di sini ya. Jadi cukup dibaca 1 harokat dan nunnya dibaca jelas, yaitu an ya, jelas nih di sini an a ya. Oke. Nah, ini disebut dengan idhar halqi ya. Jelas ya. Kenapa halqi di sini? Karena huruf-huruf idhar halqi itu ya huruf-huruf yang berada di tenggorokan ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan, yaitu ada huruf alif, kemudian huruf ha, kha, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian huruf ha dan juga huruf hamzah ya. Di sini disebut dengan idhar halqi ya. Sekali lagi nunnya dibaca jelas dan cukup dengan 1 harokat saja. An a. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kemudian an'amta. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ini di kaidah tajwidnya di hukum mim sukun ya, teman-teman. Hukum mim sukun ya. Ini kalau mim sukun bertemu dengan ta, ini dibaca, hukum bacaannya adalah idhar safawi. Ya, artinya adalah jelas di bibir. Maka mimnya kita juga baca jelas dan kemudian di sini cukup dengan 1 harokat saja membacanya. Jadi tidak boleh didengungkan atau dipanjangkan ya. Apa? Tadi hukum bacaannya idhar safawi. Ini nanti berada di hukum tajwid tentang hukum mim sukun ya. Yang disebut dengan idhar safawi yang artinya adalah jelas di bibir. Oke, saya ulangi, bacanya adalah an'amta ya. Di sini cukup dengan 1 harokat dan ini juga 1 harokat. Kita lanjutkan teman-teman sekalian di alaihim ya. Alaihim ya, di sini teman-teman sekalian kita coba lihat dulu ada tanda wakaf kecil di sini yaitu lam alif. Ini dalam kaidah ilmu tajwid kita tidak boleh berhenti di sini ya. Ini salah satu tanda wakaf ya. Maka tidak boleh berhenti di sini, maka kita harus lanjut ke sini ya. Kita lanjut di sini. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, di sini ada mim sukun ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Mim sukun bertemu dengan huruf ghain. Nah, ini hukum bacaannya atau ilmu tajwidnya adalah idhar safawi ya. Artinya dibaca jelas di bibir ya, cukup dengan 1 harokat. Apa yang dibaca jelas yaitu mimnya. Mimnya di sini kita baca jelas, termasuk juga ghainnya ya. Jadi di sini cukup dibaca dengan 1 harokat saja. Alaihim ghairil alaihim ghai. Jadi di sini ya kita tidak boleh berhenti, langsung kita lanjutkan ke sini teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ghairil maghdubi. Ghairil, di sini ada alif lam ya.
Kemudian ada mim yang di sini tidak ada tasjid, ya, maka lamnya di sini kita baca dengan jelas lamnya, ya. Ini yang disebut dengan alif lam qamariyah atau lam qamariyah. Jadi lamnya kita baca jelas. Ghairil. Ya. Kemudian maghbubi. Ya. Di sini ada wawu disukun, huruf sebelumnya yaitu di domah. Ada wawu disukun, huruf sebelumnya di domah. Maka ini kita baca, ilmu tajwidnya adalah mad tabi'i, kita baca dengan 2 harokat saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim wa. Nah, di sini teman-teman ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf waw. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf waw. Maka di sini di kaidah hukum mim sukun ini disebut dengan idhar safawi. Ya, disebut dengan idhar safawi, yaitu jelas di bibir, cukup dengan 1 harokat saja. Kemudian walau do, ya, walau do. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan. Di sini meskipun ada alif, ya, kemudian huruf sebelumnya di fathah, ya. Kemudian di sini ini tidak perlu kita baca panjang, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada alif lam samsiyah, huruf dotnya di sini bertasdid. Maka lam samsiyah itu artinya alif lamnya di sini tidak perlu kita baca, termasuk alif yang di sini. Maka la di sini langsung masuk ke dotnya. Walau, nah, langsung walau, tidak walau, nah, enggak. La-nya cukup dengan 1 harokat langsung masuk ke huruf dotnya. Walau bo, ya, walau bo, oke, ya. Nah, di sini seperti yang tadi di ayat yang ke-6, ya, ihtinas, ya, tadi, ya, nanya tidak perlu dibaca panjang, langsung masuk ke shotnya. Gitu ya, teman-teman, ya. Kemudian kita lihat, ya, yang berikutnya. Walau dhalin. Saya ulangi. Walau dhalin. Oke. Teman-teman di sini perhatikan. Ini menarik nih teman-teman sekalian, ya. Nah, teman-teman di sini ada alif, huruf sebelumnya kemudian di fathah, ya. Maka ini kalau kaidah bacanya panjang, ya, teman-teman. Tetapi perhatikan, ya, di sini ada alif, kemudian huruf sebelumnya di fathah, ya, atau ada matobi'i lah kita sebut begitu, ada matobi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Ya, di sini ada tasdidnya. Nah, matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid, ya. Ini kita baca dengan hukum bacaan mad lazim, ya, mustaqal kalimi. Ya, ini kita baca dengan bacaan panjangnya itu adalah 6 harokat, ya. Jadi walau do-nya dibaca panjang dulu. Baca panjang dulu 6 harokat baru masuk ke lamnya. Walau dhalin. Nah, jadi do-nya teman-teman ini kita baca panjang dulu, ya. Kita baca panjang 6 harokat baru masuk ke lamnya di sini yang ada tasdidnya. Ya, lamnya di double karena ada tasdid. Nah, sekali lagi teman-teman, hukum bacaannya di sini adalah mad lazim kalimi mustaqal atau mad lazim mustaqal kalimi, ya, boleh. Kemudian lin, ya, di sini teman-teman seperti yang tadi, ya, ada ya disukun, huruf sebelumnya di kasrah bertemu dengan huruf yang diwakofkan atau berada di akhir ayat yang kita sebut dengan mad arid li sukun. Apa? Mad arid li sukun. Nah, alhamdulillah teman-teman sahabat ngaji bareng, kita sudah menuntaskan hukum-hukum bacaan yang ada di suratul Fatihah mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya. Bagi teman-teman yang mau membedah atau melihat, ya, untuk hukum ilmu tajwid yang ada di ayat 1, 2 dan 3 bisa melihat di video kami yang sebelumnya, ya. Baiklah teman-teman sekalian, ini sekilas kita ngaji bareng tentang hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di suratul Fatihah. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau koreksi, ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.